dipersembahkan oleh Pemirsa, sikap Presiden Jokowi yang condong ke kanan, ke kiri, kadang mendukung Ganjar, kadang mendukung Prabowo, membuat relawan Jokowi pun terbelah. Sebagai petugas partai, seharusnya tegak lurus mendukung capres yang sudah ditetapkan partai. Namun Presiden Jokowi hingga putra-putranya tampak berdansa-dansi seolah menunjukkan preferensi politik mereka saat ini adalah Prabowo, bukan lagi Ganjar yang diusung PDI Perjuangan. Dansa-dansi politik jelang pemilu 2024 adalah hal yang lumrah. Tapi kali ini terasa berbeda karena Presiden dan relawannya terlihat aktif menyiapkan penerus Jokowi meski harus berhadapan dengan partai sendiri. Inilah kontroversi selengkapnya dansa-dansi politik Jokowi bersama saya Zilvia Iskandar. Silent is golden, itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya dansa-dansa politik. Dan juga di dalam politik, karena berbagai manuver-manuver kekuasaan, pragmatisme kekuasaan, itu juga sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Ada politikus PDI Perjuangan Arya Bima atau yang akrab disapa Mas Bimo, kemudian Sekjen Pro Jokowi atau Projo Mas Handoko, kemudian ada juga politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Kita masih menantikan Ketua Umum Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau Noel, mudah-mudahan segera bergabung, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di konferensi malam hari ini. Selamat malam Mas Bimo. Apa kabar Mas Bimo? Makin akrab ya kayaknya PDIP sama Gerindra ya. Oke. Langsung ke Bang Andre. Bang Andre, tadi ada pertemuan tuh yang ramai dibahas media antara Presiden dengan Prabowo. Ada apa lagi ini? Ngomongin capres atau gimana? Mbak Zilvi ya, Pak Prabowo ini kan menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi tentu secara rutin dan berkala Menteri Pertahanan melaporkan perkembangan dan tugas yang telah diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi terkait menhannya. Ini urusan kerja, ya secara rutin dan berkala wajar kalau Tapi Pak makin Prabowo, sering nggak sih pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya, tentu, kayaknya Pak. kemana-mana diajak Jadi gitu. Gini, Mbak Zilvi, tentu secara rutin bukan hanya Pak Prabowo ya, tapi banyak menteri-menteri yang secara rutin dan berkala selalu dipanggil oleh Presiden, dan Pak Prabowo juga salah satu menteri yang secara rutin dan berkala melaporkan. Apalagi kemarin kan Pak Prabowo baru pulang dari Malaysia, tanda tangan MOU kerjasama pertahanan Indonesia dengan Malaysia. Tentu hal-hal ini harus dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia yang juga Panglima tertinggi. Suka nyelip nggak pembicaraan soal capres? Saya walau-alam karena saya nggak hadir, gitu loh. Oke, Tapi yang baik. jelas fokusnya tadi itu adalah laporan Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Baik, oke. Jawabannya sangat wise ini ya. Mas Bimo, tadi kan kata Pak Sekjen PDI Perjuangan ada dansa-dansa politik yang semakin terasa. Yang sedang berdansa-dansa politik itu termasuk Pak Jokowi gak sih Mas Bimo? Pernyataan terakhirmu masih bisa saya pahami ya, Pak Jokowi. Nah, redaksi ini harus dikoreksi, mentradisikan pada posisi kalau yang dipersoalkan dan dipermasalahkan yang kita bahas adalah mengenai capres atau cawapres, ini masih bisa kita bicara atau perdebatkan. Saya yang keberatan di situ redaksi bilang Presiden Jokowi. Ini saya kira lebih tepat kalau di situ adalah Pak Jokowi saja. Jadi jangan dilihat sebagai kepala negaranya, sebagai presidennya. Saya kira kita harus bicara soal konstitusi. Konstitusi kita, ya, presiden itu dengan hal yang melekat, dengan fungsi-fungsi yang ada, itu terlalu naif kalau kita bicara pada fungsi-fungsi capres-mencapres. Realitas bahwa Jokowi ya, juga mempunyai kepentingan soal itu,
itu harus dipisahkan. Ya. Dipisahkan dari Jokowi sebagai posisi presiden. Nah, termasuk kamu Selvi, kamu tidak bisa mengatakan Presiden Jokowi dansa sini tidak bisa. Pak Jokowi ada dansi ke sini bisa. Ini yang perlu saya luruskan. Tapi rakyat kadang tidak bisa membedakan loh. Pak Jokowi ini lagi berbicara sebagai presiden atau sebagai individu, sebagai petugas partai. Tugas dari media ini kadang menggunakan politik framing yang harus pada posisi yang seimbang dan mendidik. Mana hal yang terkait seperti Andre bicara. Pertemuan tadi adalah murni antara presiden dengan Menham untuk bicara berbagai persoalan yang saat ini mendapat mandat rakyat sebagai presiden. Nah, ini penting supaya ada schooling politik, ada pendidikan politik, sehingga framing media itu juga tidak mengarah pada suatu bentuk-bentuk yang kontroversi. Saya pakai Pak Jokowi ya. Tadi pertanyaan saya adalah dansa politik itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi nggak sih? Iya, sebenarnya karena kamu pakai dansa ya, dansi. Saya akan menggunakan cara saya sebagai orang Jawa, orang Solo, Pak Jokowi juga orang Solo, dan mungkin juga dansi gaya Andre yang Minang dengan serampang 12-nya. Itu gini Selvi, ada kalau di Jawa itu yang namanya gerakan badan, itu harus sesuai dengan gerakan irama yang ada. Dan irama tarian itu membawa gerakan tubuh itu masuk dalam rasa. Itu dansinya gaya Solo. Nah, apa sih yang sebenarnya dinarasikan, mengabstraksikan seorang Jokowi yang sekarang tadi sebutan keputusan presiden? Tentunya tidak boleh tidak, dia adalah seorang negarawan yang 10 tahun jadi presiden. Ada narasi keinginan bagaimana NKRI dengan menyambung secara teknokratik, ya. Bagaimana dengan infrastruktur, dengan telekomunikasi, dengan pelabuhan, dengan bandara, dengan dengan listrik 35.000 watt. Bagaimana menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi objek tapi itu dalam konteks Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kalau tarian, ya, tarian itu adalah pakemnya, patokannya ya. Bahwa kemudian dia masuk di dalam situasi sekarang untuk bagaimana narasi-narasi ini ditularkan pada orang-orang yang kira-kira mencalonkan kepada Pak Yusril. Dia mengatakan Pak Yusril, kemudian kepada Pak Prabowo, kepada Ganjar Pranowo, kemudian kepada calon presiden Pak Erlangga dan Muhaimin, itu adalah sesuatu yang masih pada posisi dia untuk di tengah. Kalau dia dansa, mungkin itu Pak Jokowi. Tapi kalau dia menyampaikan sesuatu narasi besar untuk Indonesia ke depan, itu sebagai presiden kepala negara kepada siapapun bisa. Jadi maksud Mas Bimo, kita harus pisahkan ketika Pak Jokowi berbicara sebagai Pak Jokowi dan ketika Jokowi berbicara sebagai presiden. Kalau toh tidak dipisahkan, itu harus dibedakan cara dibedakan. Nanti saya ingin membedakannya. Saya ingin tanya dari mulut relawannya ya. Kita sambil undang Mas Noel, tampaknya sudah hadir di studio Metro TV. Mas Noel, silakan bergabung. Waduh, bajunya ini. Bajunya ini sudah berkata dengan sendirinya. Sudah berubah. Baik. Mas Noel, saya langsung nanya nih, betul nggak sih relawan Jokowi pecah jadi dua? Ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Prabowo. Itu sebetulnya karena arahan dari Pak Jokowi. Saya nggak mau pakai diksi pecah. Tapi yang lebih pantas itu karena relawan ini kan banyak aktivis ya, aktivis gerakan dan sebagainya. Lebih pantas pilihan politik. Karena memang hari ini kita kayak saya sebagai relawan Pak Jokowi, kemudian kawan-kawan yang lain juga relawan Jokowi, hari ini kan sudah 90% mendukung Pak Prabowo. Sudah 90%? Itu angka dari mana tuh? 90%, karena kita punya data yang per hari ini aja kurang lebih ada per hari ini ya, yang telepon ke saya dan kita lihat terus kita verifikasi itu semua itu udah kurang lebih 100 lebih yang hubungin saya untuk akan melakukan deklarasi dukungan ke Pak Prabowo. Tapi kan kita lihat bahwa ini kan pertandingan sebenarnya 2024 kan pertandingan persahabatan. Yang satu sahabatnya Pak Jokowi Mas Ganjar, yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, begitu juga sebaliknya. Ini sahabatnya Pak Prabowo yaitu Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Kita bahasakan sebagai pertandingan persahabatan. Kalau pertandingan persahabatan, apakah
pertanyaan saya tadi, apakah ini sesuai memang dengan arahan Presiden Jokowi bahwa silakan? Ya, Pak Jokowi selalu mau ada yang Ganjar, mau ada yang Prabowo. Mengarahkan kontestasi 2024 ini dengan pemilu yang beradab, dengan riang gembira, Baik. dan itu juga selaras dengan sikap Pak Prabowo menyampaikan bahwa relawan itu nanti yuk kita jangan lagi bicara tentang hal-hal yang negatif. Kemudian Pak Prabowo kan pidato kemarin di Jogja itu menyampaikan, yuk kita tarung gagasan. Dan begitu juga yang disampaikan Mas Ganjar. Oke, Udah baik. kita bicara tentang gagasannya ke depan lebih Oke, baik. tadi yang menarik Karena itu adalah lebih berkualitas. angka Begitu dari Mas Mas Anies Noel ya, bicara tentang gagasan. 90% katanya Ya. relawan-relawan yang selama ini mendukung Presiden Jokowi itu sudah beralih mendukung Prabowo atau memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Benar nggak sih angka itu, Mas Handoko? Dari Projo bagaimana angkanya? Kok nanyanya ke saya? Siapa tahu Noel nanyanya Projo ke kan saya. juga relawannya Jokowi. Siapa tahu juga melakukan kalkulasi di Ya. bawah. Gini Mbak Silvi, Projo itu akan menjadi 91%. Benar nggak tuh Mas Projo Handoko? masuk jadi 1%. Akan menjadi 91%. Nah, saya mau ini tadi yang mencoba meng-highlight kata-kata pecah jadi dua tadi. Mungkin nggak dua ya. Karena kenyataan politiknya ada yang sudah mendukung Mas Ganjar, ada yang sudah mendukung Pak Prabowo kayak Noel ini, ada juga yang masih nunggu, termasuk kami Projo. Kami belum memutuskan apakah berada di barisan Mas Aryo Bimo ini atau berada di barisannya Andre, atau justru kita semua nanti satu barisan. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu apa sebenarnya? Yang ditunggu kami jelas kami seperti yang kemarin waktu di Musra ya. Pak Jokowi bilang jangan gerusa-gerusu. Tunggu, Belanda masih jauh. Dan itu ini setahun dari kata-kata Pak Jokowi yang bilang ojo ke susu waktu di Rakernas 5 Projo di Magelang. Borobudur di Magelang. Kemudian waktu itu kan beliau perintahkan coba gali lagi suara rakyat yang kemudian kita terjemahkan dalam musra. Ketika setahun kemudian kami menggelar puncak musra dari ojo ke susu menjadi jangan gerusa-gerusu ya, ini mirip saja nih kita sebenarnya, ini mirip artinya memang ini belum waktunya. Tapi katanya sebentar lagi ya, sebentar lagi Projo akan memutuskan. Kan sekarang lagi simulasi untuk Capres-Cawapres. Ya kami kalau langkah Projo pasca musra itu kami akan menggelar konverda di semua DPD Projo di Indonesia. Oke. Kami memang sudah mau mengerucutkan, kan kemarin ada 3 nama itu Capres, ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada nama-nama Cawapres. Itu akan kami simulasikan dengan berbagai variasi. Itu yang akan kita bahas nanti di daerah-daerah dan akan kita finalkan di Rakernas Projo yang mudah-mudahan September maksimal Oktober lah. Oke, tapi benar nggak sih tadi Mas Muni di program Prime Time News Metro TV itu mengatakan sebetulnya pada saat musra Pak Jokowi itu sudah membisikkan keinginan Pak Jokowi itu sebenarnya apa? Katanya sih ingin menduetkan Ganjar dengan Prabowo sebenarnya. Benar nggak tuh? Nanti kita akan konfirmasi lagi termasuk makna politik relawan itu seperti apa. Kami akan hadir kembali pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar ya, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Dan saya yakin ini kan permintaan Bapak juga untuk melakukan simulasi nama, membantu beliau. Kemungkinan-kemungkinan ini gimana? Gitu. Oke. Tadi Ketua Umum Projo mengatakan ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk melakukan simulasi nama Capres-Cawapres. Kemudian juga tadi ada kode ya, bisa jadi bersanding, bisa jadi bertanding ini antara Ganjar dengan Prabowo. Mas Hanta, bagaimana Anda membaca politik relawan Jokowi ini? Apakah politik relawan itu adalah salah satu strategi atau dansa politiknya Pak Jokowi? Ya, kita melihatnya bukan relawan mendukung siapa ya, tapi harus dikaitkan dengan dibaca bagian dari arah politik Pak Jokowi. Untuk membaca atau menebak lah paling tidak arah dukungan politik
Pak Jokowi, kalau arah politik Presiden Jokowi kan tidak boleh, harus mendukung Sama Mas Bimo tidak di boleh. semuanya gitu. Kepada Pak Jokowi ada 3. Satu, kalau kita lihat, kalau sudah sepenuhnya kepada Mas Ganjar, artinya sudah dideklarasikan oleh partainya, maka tidak ada dinamika yang kita bahas ini. Ada 3 signal yang harus kita baca. Satu, 2 putra beliau. Itu pertama ketika Kaisang menggunakan kaos bergambar seperti Mas Noel. Yang kedua, terakhir ada relawan Gibran. Yang kedua adalah membaca dari tadi keterbelahan para relawan. Para relawan ini bisa dibaca memang menunggu arahan Pak Jokowi atau memang sedang mengirim signal arahnya Pak Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga paling penting, kemana sih sebenarnya arah Pak Jokowi itu sendiri? Apakah ke rekan separtainya yang sudah sejak awal diputuskan atau kepada menterinya yang loyal, sahabat dekatnya di kabinet, antara 2 itu. Nah, jadi saya kira kalau saya melihat memang ya idealnya kalau Presiden Jokowi harus berdiri di 3-tiganya kalau 3 pasangan. Nah, dari 2 hal ini saya melihat memang ada tidak hanya dibaca dari sisi yang tersurat, tapi juga ada yang tersirat dikirim oleh Pak Jokowi kepada publik. Ini tangkapan publik ya. Saya tidak menyimpulkan arah dukungan Pak Jokowinya. Pertanyaan saya yang paling penting itu kenapa sih Pak Jokowi diperbutkan gitu? Satu, nah ini yang paling penting, satu adalah karena Jokowi itu memenangkan Pilpres 2 kali. Baik. Terakhir 55%. Yang kedua, approval rating beliau, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu sekarang lebih dari 70%. Bahkan ada yang bilang 80%. Inilah yang menyebabkan kalau di atas survei kami, Poltreking, bahkan 51% itu menganggap berpengaruh terhadap sikap Pak Jokowi. Bahkan kalau didalami, 41% pilihan Jokowi itu mereka mempertimbangkan, 21%-nya memilih pilihan Pak Jokowi. Yang ini data kuantitatif. Kualitatifnya 2 lagi. Siapa sebetulnya yang didukung oleh Pak Jokowi? 2 lagi ini penting. Ya, 2 lagi adalah satu lagi Pak Jokowi punya simpul-simpul relawan. Karena beliau bukan pemegang boarding pass partai politik, bukan ketua umum, tapi kita harus katakan bahwa beliau memiliki mesin politik relawan. Mesin politik ini bisa mesin elektoral, tapi juga mesin penggalang opini publik. Itu yang juga penting. Dan satu lagi ini, beliau ada panglima tertinggi yang memegang kendali seluruh infrastruktur dan jaringan kekuasaan ketika Pilpres sedang berlangsung, baik putaran pertama ataupun putaran kedua. Itulah sebabnya posisi Pak Jokowi menjadi penting, strategis, dan menjadi rebutan semua kubu. Dan apakah karena ketiga faktor yang disebutkan Mas Hanta itu akhirnya banyak yang panik ketika melihat gestur-gestur yang disampaikan oleh Pak Jokowi maupun keluarganya? Kita simak dulu pernyataan dari Gibran berikut ini. Saya tuh cuma kader biasa, aku cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik. Jangan ada yang panik. Mas Bimo, PDI Perjuangan panik tidak sih dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Gibran? PDI Perjuangan melihat dinamika yang sekarang, mau ketemu siapapun, Pak Jokowi pasti tidak bisa lepas dikalkulasi secara politik. Nah, kami kenapa tidak panik? Karena memang Jokowi itu adalah kita. Jokowi itu adalah sesuatu yang dipersiapkan betul dengan ideologi, dengan konstitusi, dengan visi, misi, program, kebijakan, dan kita menangkan itu bukan suatu hal yang gampang, sesuatu yang membuat kerekatan di dalam. Tidak ada panik karena yakin Presiden Pak Jokowi ini tetap di PDIP, tapi begini, kalau tidak panik kenapa Gibrannya dipanggil langsung? Karena ada konstruksi di dalam partai sendiri. Ya, Gibran adalah kader partai. Pada posisi dia ketemu Pak Prabowo, itu hal yang biasa karena Pak Prabowo adalah menhannya Pak Jokowi dan dia sebagai kepala daerah. Dan pada saat ketemu relawan di Loji Gandrung, Pak Prabowo aja kaget. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang akhirnya membuat konstruksi ke dalam partai. Tapi saya yakin, sewaktu Pak Jokowi melihat konsernya Dhani, ya kan, itu Dhani itu tidak menyapa Pak Jokowi sama sekali. Nah, saya melihat sebenarnya itulah tipologi relawannya Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Kenapa itu? Bahwa dia bisa menerima dalam posisi situasi normal untuk bersama-sama bekerja, bicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi kalau relawannya Pak Prabowo disuruh mendukung Pak Jokowi, itu tidak bisa.
Sebaliknya demikian juga. Baik. Tipe relawannya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo membantu Pak Jokowi, itu bisa. Gitu ya? Tapi kalau Mas Wayan. relawannya Boleh Pak saya- Jokowi itu harus mendukung Pak Prabowo, tipologinya seperti Dhani. Dhani itu hanya memberikan ucapan selamat datang. Baik. Kehadiran Pak Jokowi di acara konsernya, itu dia tidak rela. Benar gitu. Saya tidak Andre. terlalu yakin, Mbak ya. Saya tidak terlalu Boleh yakin. langsung saja. Enggak, ini bukan tanpa sebab ya. Ya. Karena Biar pertempuran puas 2 dulu tahun, semua. Udah, kita pertempuran tangkap. 2 tahun ini Baik. ada political bonding yang mereka bisa bersama-sama untuk duduk bareng. Tapi kalau harus saling dukung-mendukung, itu saya tidak yakin. Maka Mas Andre? saya koreksi nih adik saya yang cukup kemampuan mendramatisasinya kan hebat ini si Noel ini. Nanti Kalau ditanggapi ya. 90% Oke. mendukung, itu saya kira boleh-boleh saja untuk mendapatkan persepsi publik. Tapi Anda kalau tidak yakin ya? dikuantifikasi Oke, dengan baik. survei yang benar, saya kok tidak yakin. Tidak yakin angka 90%. Bentar, saya dulu. Bang Andre boleh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa jeda. untuk headline pukul 22. Nanti kita kasih waktu yang lebih panjang. Tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Semua mereka itu adalah petugas partai. Jadi saya pun petugas partai. Ketika Pak Jokowi saya pilih, lalu saya bilang beliau adalah petugas partai. Wah, ributnya wartawan. Sepertinya saya itu menghinakan presiden saya. Kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Bang Andre tadi mau menanggapi soal apa tipologi relawan yang disampaikan Mas Bimo. Mas Bimo yang menurut saya nggak benar. Yang mana yang benar? Yang pertama soal Mas Dhani, kenapa tidak mengucapkan selamat datang kepada Oh benar, itu ada, itu memang nggak mengucapkan. Ya ini karena memang Benar kan, sudah diwakilkan oleh Mas Ari Lasso. Oke. Nggak, berarti saya nggak salah bahwa dia tidak mengucapkan tapi bukan karena tidak hormat dan tidak respect dengan Pak Jokowi. Karena gini Mas Bimo, contoh saya, kami ini itu Andre atau Pak Dhani? Nah Mas Dhani. Enggak, Dhani nggak hormat Pak Jokowi. Bahkan di Biar konser-konser. kita tidak lama nih membahas soal Dhani nih. Kasih saya kesempatan, jangan dipotong dulu. Sedikit-sedikit, ayo tuntaskan soal perdanian ini, kita harus pindah di Mas Andre. Jadi gini Mas, jadi saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya pendukung Pak Prabowo itu, militannya Tidak Pak hormat Prabowo dengan Jokowi. adalah orang-orang yang tegak lurus dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat respect, sangat hormat ke Pak Jokowi, otomatis termasuk Bang Fadli. Coba lihat, ada nggak Bang Fadli? Lihat aja Twitternya itu Mas. Bang Fadli sekarang kita lihat bagaimana beliau sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi intinya apa? Seluruh pendukung Pak Prabowo yang militan, yang tegak lurus sama beliau, pasti akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Contohnya Andre Rosiade, Mas. Saya ini pengkritik nomor 1 Pak Jokowi 2014-2019. Sekarang kalau dilihat, saya ini juru bicara pemerintah di DPR. Mungkin lebih militan daripada Mas Bimo. Kenapa sih Bang Andre? Apakah karena Pak Prabowo sudah dapat banyak keuntungan dari endorsement Pak Jokowi selama Jadi gini, ini? Mbak Makanya Silvi, sekarang manis. dalam berpolitik itu kita harus pegang komitmen. Pak Prabowo sudah memutuskan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang dinikmati gara-gara rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menghasilkan apa? Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia dengan modal persatuan salah satu negara yang dianggap sukses menghadapi pandemi. Apakah Sebentar karena lagi. itu? Di saat seluruh dunia mengalami krisis sekarang,
Indonesia adalah salah satu negara yang paling mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena modal persatuan Ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi. digambarkan ada duet antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Karena ya. memang Mas rekonsiliasi Noel, itu benar-benar menghasilkan apakah persatuan. karena itu makanya relawan dulu Jokowi, relawan garis keras Jokowi yang dulu berseberangan dengan Pak Prabowo, sekarang malah mendukung Pak Prabowo. Tapi diragukan itu angkanya sudah sampai 91%. Itu fakta. Kita bisa buka data. Pernyataan saya ini kan bukan pernyataan provokatif atau propaganda ya. Tapi ini data yang kita miliki, di mana 1.700 relawan yang dari TKN itu coba mendaftarkan diri ke kita. Bang, gimana cara gabung ke Prabowo? Kenapa tidak Ganjar? Kan Ganjar yang dicapreskan oleh partainya Pak Mungkin Jokowi. ada satu yang salah dalam merespon pernyataan Bu Mega soal petugas partai. Itu Kenapa? menjadi resistensi di arus bawah. Nah, Memangnya kenapa kalau petugas partai? tidak masalah, tapi kan kadang-kadang publik menginterpretasikan dengan salah. Kan maksud Bu Mega kan baik sebetulnya, dia ditugaskan partai. Tapi kan publik yang mungkin pemahaman politiknya kurang begitu luas ya, akhirnya coba dia mengambil pada sisi yang kurang begitu menguntungkan buat Bu Mega dan PDIP-nya. Jadi mereka anggap, wah kalau saya presiden, saya petugas partai, saya ini jadi apa dong? Nah, kayak gitu lah kira-kira. Berarti Mas Gitu. Handoko, apakah kode tadi Presiden mengatakan di Musrah, Pak Jokowi mengatakan di Musrah, kita harus pilih capres yang pemberani, yang berani, itu diulang berkali-kali. Tambah satu lagi. Tidak, konteksnya Itu begini. kodenya siapa? Silvi, Bukan, bukan. satu lagi. Bagaimana Sebentar. Pak Jokowi memberikan hormat itu di acara Itu konteks. kode yang ditangkap oleh Projo Bukan. siapa? Begini, Pak Jokowi memberikan alasan yang clear jelas tentang kriteria pelanjut beliau. Karena ada tantangan-tantangan global. Ada kesempatan kita melompat menjadi negara maju. Jangan sampai kejebak di middle income trap. Kan seperti itu. Kemudian ada, kenapa muncul pemberani itu? Muncul karena ya ada ini kita ini digugat WTO segala macam, kita harus berani. Bahwa terjemahan beraninya siapa itu ya monggo silakan Kalau ya. beraninya Pak Silakan. Prabowo Cenderungannya ke aja. Prabowo ya. Hah? Cenderungannya ke Prabowo ya. Saya tidak bicara kecenderungannya kemana Tapi karena bukannya di belakang panggung Pak Jokowi katanya sudah bilang sebetulnya pengen menduetkan Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya urutannya Itu- siapa yang capres cawapres. Tapi itu bagi kami sangat realis, sangat wajar ya. Sangat Berani wajar. itu kan karena akal, bukan karena berani tinju. Sangat wajar gini Mbak. Pak Jokowi dalam konteks tadi ya. Sekarang ini siapa sih tokoh besar di Republik ini? Ya kan? Yang berada di barisan Pak Jokowi. Yang paling menonjol kan memang Prabowo. Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Kemudian kalau versi Musrah ada namanya Pak Erlangga Hartarto. Jadi sangat wajar kalau kemudian Presiden Jokowi pengen menyatukan semua komponen terkuat dia ini menjadi satu. Sehingga Pak Jokowi akan lebih terjamin bahwa penerus dia ini mampu. Wajar gak sih Mas Bimo? Bukannya kalau petugas partai harus nurut kata apa Ibu Ketum sudah bilang capresnya adalah Ganjar. Kenapa ini masih ada Ya, upaya? gini loh. Bolehlah Prabowo juga jadi capres. Kenapa masih ada upaya seperti Soal itu? petugas partai ini kan kontroversi dari setiap kali pencalonan presiden yang diusung PDI Perjuangan. Yang tadi Bu Mega katakan bahwa Bu Mega pun petugas partai atas mandat Kongres itu. Petugas partai yang menjalankan tugas bangsa, tugas rakyat, tugas menerjemahkan Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan dalam wujud yang teknokratik. Jadi petugas partai yang mentransformasikan menjadi tugas bangsa dan petugas rakyat, hasil kepuasan publik saat ini itu 80%. Itu kan smart ideologi, itu kan nasionalisme yang lebih smart, itu nasionalisme yang teknokratik. Bagaimana? Ini kan tidak mengusung orang memindahkan suatu tempat naik Gojek atau naik Grab, tapi mengusung ide, mengusung visi, mengusung ideologi yang diterjemahkan dalam berbagai kebijakan. Dalam bahasa kami tugas. Untuk siapa? Tugas menjalankan tugas bangsa. Nah, saya melihat bahwa dalam dinamika politik ini, saya tidak melihat Pak Jokowi akan melawan sebagai kader atau dalam bahasa internal kami petugas. Dia menjalankan betul saat ini sebagai presiden sehingga publik puas dengan 80%. Kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo itu tidak dianggap sebagai melawan partai? Endorsement yang seperti apa? Menyebut nama Pak Prabowo ini cocok ini menjadi tahun 2024 semua juga tahunnya Pak disebut, Prabowo. banyak Ya yang Pak disebut. Yusril ya disebut, ya Pak Erlangga disebut.
Ya, jadi nggak apa-apa nyebut banyak orang kayak gitu. Ya, dia sebagai kepala negara, dia tidak boleh mengatakan eksplisit, hanya mengatakan kepada seseorang yang diusul oleh PDI Perjuangan lewat Ganjar Pranowo dalam forum PDI Perjuangan, dia akan tegas ya, dia akan tegas di dalam prinsip, luas di dalam penampilan dia, memang dia harus mengayomi. Tapi segini loh, Selvi, siapa yang akan didukung oleh Pak Jokowi itu adalah orang yang nanti akan masuk ke KPU, pasangan KPU di bulan Oktober. Dan di situ saya yakin siapa Pak Jokowi dalam kaitan ini, orang yang pernah diusung 2 kali menjadi wali kota, 1 kali gubernur dan 2 kali presiden, akan tetap loyal, akan menunjukkan bagaimana sikap itu dengan tetap menghargai calon-calon lain untuk membawa bangsa ini ke depan. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega adalah negarawan-negarawan yang terkait itu nih, yang luar biasa. Terkait dengan itu, Mas Bimo, saya percaya ingin kedua tanya, beliau tidak akan ada konstruksi di dalam. Tapi yang terbaca saat ini, Mas Bimo, ada irisan yang menyatukan dia, yaitu ideologi. Ada yang menyatukan irisan Pak Prabowo, tapi sekarang Pak Jokowi dan Bu Mega pada persoalan bangsa ini ke depan terkait dengan masa depan bangsa. Yang terbaca saat ini adalah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sama-sama mau jadi kingmaker. Benar gak, Mas Hanta? Iya, paling tidak kita bisa, harusnya ya Pak Jokowi, kalau itu sebagian besar benar dalam persepsi publik. Kalau kita baca begini, mestinya beliau sebagai kader partai, apapun istilahnya, ketika partai sudah memutuskan, ya harus sepenuh hati kepada Ganjar. Tapi kan kesan publik masih menaruhkan kakinya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo juga, dukungan, tanda petik. Nah pertanyaannya kenapa terkesan mendua? Saya bacanya 3. 1, Mas Hanta, kalau tidak mendua bagaimana? Hari ini Pak Jokowi ekstrem ke Ganjar. Tuh kita dengar dulu, Mas. Misalnya, supaya dijawab. Nanti saya misalnya tidak mendua, hanya ke Pak Prabowo saja atau hanya ke Ganjar saja. Lebih baik mendua atau memang harus menentukan satu langkah yang condong kemana untuk hari ini? Menurut Mas Hanta? Paling bagus ketiga-tiganya sebagai presiden kepada semuanya. Satu lagi sudah memutuskan jadi antitesa Pak Jokowi. Ya, satu saya melihat Pak Jokowi memang merasa begini. Orang menganggap akan lebih tidak mau didominasi semua oleh Mas Ganjar misalnya dalam dinamika ini. Karena apa? Karena misalnya Mas Ganjar ini sepenuhnya pemegang saham politiknya Bu Mega, nggak bisa dibantah itu. Kalau Pak Prabowo mungkin, ini bacaan secara analisa politiknya, Pak Jokowi relatif lebih besar pengaruh saham politiknya, sehingga ke depan lebih mudah. Yang kedua, mungkin Pak Jokowi juga sedang mencermati kekuatan Mas Anies Baswedan yang ada di seberang sana, yang perubahan dan keberlanjutan. Nah yang ketiga, ini yang saya ingin mendamaikan dua ini nih. Yang ketiga, bisa jadi Pak Jokowi masih menginginkan koalisi besar, ingin menyatukan Pak Prabowo dan Ganjar atau Ganjar dan Pak Prabowo dalam satu kekuatan koalisi besar untuk bertarung dengan lawannya. Karena kalau kita lihat, tapi kalau dua-duanya mau jadi capres, gimana mau disatukan? Ya ini, kalau sekarang Pak Jokowi kan ada 3 levelnya. Favoritnya Pak Jokowi dalam bacaan 1. Kalau hanya 2 poros kekuatan, 2 capres yang diistilahkan all the president means, yaitu Pak Prabowo versus Ganjar Pranowo. Itu yang dulu. Tapi kan sekarang kita lihat ternyata ada yang mengusung perubahan, muncullah Anies Baswedan. Nah, skenario kedua yang diinginkan Pak Jokowi lebih favorit, yaitu menyatukan Prabowo dan Ganjar dalam koalisi besar. Tapi realitasnya keduanya memiliki elektabilitas yang kompetitif, memiliki peluang kemenangan yang sama. Di saat yang sama, Mas Anies juga stabil di angka yang sama. Karena itu kecil peluangnya. Sekarang masuklah ke skema yang ketiga. Skenario ketiga, ternyata 3 kemungkinan. Ada Anies yang dianggap seberangan, yang mengusung perubahan. Kemudian ada Ganjar dan ada Prabowo. Inilah komplikasi politiknya. Sehingga ada 3, Pak Jokowi sedang mengukur itu. Siapa? Ya paling mau kembali ke skenario 1 lagi. Kalau 2 putaran, yang menang adalah orang 2 ini. Tapi kalau kemudian Mas Anies berhasil ke putaran kedua, Pak Jokowi akan berhitung siapa yang paling siap bertarung melawan Anies di putaran kedua. Jadi ini kalkulasi soal menang kalah juga penting dan dinamika politiknya. Disitulah kita akan semakin melihat dansa-dansi politiknya Pak Jokowi ya. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Bang Andre, apa masuk rekan Anda ini maksudnya apa tuh?
Sudah banyak Megawati bohongin Pak Prabowo, saya lebih percaya Pak Jokowi. Ya, setahu saya ya hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini sangat baik sekali ya. Bahkan Pak Prabowo dan Bu Mega itu sudah seperti kakak dan adik. Nah, bahkan dalam waktu dekat ini, tadi Ketua Harian kami, Bang Susmi Dasko, sudah menyampaikan di doorstop di DPR bahwa sedang ada komunikasi antar dua sekjen, Mas Hasto dengan Bang Muzani untuk merencanakan jadwal pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi jelas kalau sikap Partai Gerindra ya bahwa Pak Prabowo selalu menghormati Bu Mega dan kita semua tahu, se-Indonesia tahu Bu Mega dan Pak Prabowo itu seperti kakak dan adik. Oke, itu statement pribadi berarti, Desmond ya. Mau ketemu antara Pak Prabowo dengan Bu Mega apa? Mau bahas pencapresan atau duet Ganjar dengan Prabowo? Kan ini, sejak Lebaran, Pak Prabowo belum berkesempatan bertemu dengan Bu Mega. Jadi tentu yang akan dilakukan halal bihalal dulu, karena dengan Pak SBY sudah minggu lalu ya. Dan dengan Bu Mega lagi diatur jadwalnya oleh Bang Muzani dengan Mas Hasto, ya kita tunggu saja. Yang pasti halal bihalal. Tapi kalau nanti perkembangannya akan ada pembicaraan lain ya tergantung Bu Mega dan Pak Prabowo lah. Kan yang bertemu beliau berdua. Tapi menurut saya kan pertemuan antar tokoh bangsa ini bagus. Kita boleh berbeda, tapi kebersamaan dan kesulitan kita sebagai anak bangsa harus kita jaga. Karena kita keluarga besar Indonesia. Karena persatuan sudah tercipta dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini kan harus kita jaga, Silky. Aduh, luar biasa Bang Andre sekarang ya, emang beda ya. Kalau di Sumbar namanya sudah Datuk. Ini untuk relawan. Banyak yang bilang relawan Jokowi ini dinilai seperti mau menyaingi PDI Perjuangan, partai asalnya Pak Jokowi. Benar nggak, Mas Handoko? Ya enggak lah. Mana bisa kami menyaingi PDI Perjuangan? Kami ini kan mengimbangi mungkin Mas ya. Apa? Mengimbangi aja. Enggak menyaingi tapi mengimbangi kan? Ya bukan, artinya kami bermain sesuai dengan porsi kami. Misalkan dalam soal capres, bisanya kan kami menggali suara masyarakat, suara rakyat, kemudian kita kasih, ini Pak Jokowi, hasil kami mendengarkan seperti ini. Tetapi kan kita selalu bilang bahwa yang bisa mencapreskan itu ya partai, gabungan partai, kan begitu. Jadi tidak ada sama sekali kemudian menyaingi. Kami juga nggak mampu, kami nggak punya kok, ini orang-orang di Senayan ini juga nggak punya kok. Nggak mungkin kami bisa menyaingi. Jadi ini beda apa hal ya, beda, konteksnya beda. Dan saya mau kembali lagi soal tadi pernyataan tentang relawan Jokowi yang dikatakan terbelah-belah gitu ya. Sebenarnya kan karena prosesnya belum selesai, ya kan? Belum, sekarang baru ada capres, cawapresnya belum tahu semua, ya kan? Jangan-jangan kayak tadi sinyalemen ngumpul mau Pak Ganjar sama Pak Prabowo atau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Artinya relawan ini gampang banget kok, kami udah bekerja bersama-sama 10 tahun ini mau ngumpul lagi itu gampang banget, Mbak. Gampang ya? Iya. Baik, kita tunggu nanti Projo akhirnya dukung siapa? Dukung Ganjar atau dukung Prabowo atau mungkin capres lainnya ya? Anies misalnya. Mas, bentar, Bang Andre udah. Saya harus ke Mas Noel nih. Mas Noel, namanya kan relawan Jokowi. Ada embel-embel Jokowi. Jokowinya berasal dari PDI Perjuangan, tapi dukung Prabowo yang berasal dari Gerindra. Itu nggak jadi beban ya buat Pak Jokowi? Nanti sama partainya sendiri dipertanyakan nggak? Enggak tuh. Karena gini, kan tadi saya bilang dari awal, 2024 itu adalah pertandingan persahabatan. Gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir. Toh senior saya di PDIP, saya juniornya mendukung Prabowo, nggak masalah. Nggak ngomel-ngomel nih Mas Aryo. Artinya kita biasa aja, ini kan pilihan demokratik. Bu Mega selalu mengajarkan hal soal demokrasi. Pak Prabowo juga bicara tentang hal demokrasi. Nah, mereka punya komitmen menjaga demokrasi. Kita sebagai kader demokrasi, kader bangsa yang memilih jalan demokrasi, ya tinggal bagaimana kita mengikuti arahan dua tokoh bangsa ini. Tinggal 2024 nanti bagaimana penguatan demokrasinya. Jangan sampai nanti penguatan kekuasaan. Kita mau nanti demokrasi itu diperkuat lagi. Agar apa? Kekuasaan itu mudah dikontrol. Jangan sampai nanti kekuasaan itu ugal-ugalan. Dan itu bahaya. Karena gini, kekuasaan itu bisa berkhianat, tapi cita-cita tidak akan pernah. Dan Pak Jokowi selalu menjaga cita-citanya. Dan saya sebagai relawan selalu menjaga cita-cita Pak Jokowi sampai kita benar-benar sukses. Mas Bimo,
Kata Bu Mega, silence is golden. Lebih baik diam itu adalah emas ya. Tapi kita lihat Pak Jokowi sering mengungkapkan capres ini kodenya itu. Kalau silence is golden berlaku juga gak sih sebetulnya buat Pak Jokowi? Mendingan gak usah sekalian gitu ngendorse siapapun. Gini posisi Pak Jokowi pada saat memberikan pernyataan, tentu kita juga lihat background yang situasi sekarang seperti apa ya. Saya melihat bahwa demokrasi saatnya kita berbeda pendapat itu hal yang sangat wajar, apalagi dalam posisi dia yang mana pengusungnya waktu itu juga gabungan dari partai politik dan juga ada relawan-relawan yang kadang rela dan kadang melawan ya. Itu Ayo toh, iya. Mas Roel, relawan kadang rela kadang melawan. Melawan, tapi kita harus lihat motif selama di dalam kerelaan dan saat melawan itu ada ketulusan dan keikhlasan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk narasi-narasi yang partai ini kadang juga ikut mendengarkan, toh sekarang juga diakomodir besar-besaran untuk para relawan, itu kita ingin dengarkan betul, karena dia lebih temporer, dia lebih bebas untuk menyampaikan ekspresi, tetapi akhirnya nanti juga kita berkontestasi. Saat ini relawan masih bermusyawarah, partai masih berketemu untuk mencari formulasi adalah hal yang biasa. Dan nanti ada kontestasi ada menang dan kalah. Tapi sekali lagi bahwa itu harus kita satukan kembali karena tujuan kita adalah untuk sesuatu harus tetap kepentingan bersatu dong, masyarakat jangan yang pecah besar. meskipun pilihannya berbeda ya. Dan 2024 Prabowo. Terima kasih semuanya sudah bergabung di kontroversi pada malam hari ini. Mas Handoko, Mas Bimo, Mas Hanta, Mas Roel dan juga Mas Andre. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.